Apakah mengeluh itu haram hukumnya? Ya, mengeluh kalau mengeluhkan dalam bentuk tidak menerima takdir, maka itu namanya jaza. Itu lawan dari sabar. Dan itu hukumnya adalah dosa. Makanya apa itu sabar? Sabar secara bahasa Arab artinya al-habsu, menahan. Menahan apa? Menahan semua perbuatan, perkataan dari bentuk yang menunjukkan protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang kena musibah kemudian dia jambak rambut, dia robek-robek baju, menampak-nampak, berarti menunjukkan dia tidak terima musibah tersebut. Itu padahal musibah tersebut ketetapan siapa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia teriak-teriak, ya. Oleh karenanya kalau dia mengeluh tersebut ada dua. Mengeluh dalam bentuk mengeluhkan apa yang dia alami dalam rangka protes kepada takdir Allah. Kenapa sih kok Allah jadikan saya gini? Kenapa sih? Kenapa saya harus mengalami ini? Ini dosa. Nggak boleh. Tapi kalau dia mengeluh, maksudnya dia mencari solusi. Saya menghadapi ini, saya lagi lapar, nggak ada masalah, sakit, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan kebanyakan ya. Tapi maksud saya itu tidak jadi masalah, karena itu bukan mengeluh atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manusia yang mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya kita mengeluhkan manusia kepada Allah. Jadi mengeluh kayaknya Allah nggak kurang beres mengurusi saya, dia laporkan kepada manusia. Jadi mengeluh kalau intinya adalah bentuk protes kepada keputusan Allah, tidak setuju dengan apa yang Allah berikan pada kita, sehingga kita mengeluh kepada manusia, itu hukumnya haram. Tapi kalau untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi, Ustadz saya ada masalah begini, udah bertahun-tahun saya belum bisa hadapi, bukan bentuk protes, tapi ingin cari solusi, maka ini tidak jadi masalah. Harus tapi dikeluhkan, keluhan tersebut disampaikan kepada orang yang pas. Bukan semua orang kita sampaikan keluhan kita. Ustadz, berprasangka baik kepada Allah yang salah yang bagaimana? Berprasangka kepada Allah yang salah yang bagaimana? Apakah ada berprasangka baik kepada Allah yang salah? Ada ketika seorang misalnya melakukan kesalahan dan dia merasa itu benar. Contoh misalnya dia persangkaan orang-orang musyrikin yang mereka menyangka dengan beribadah kepada sembahan-sembahan mereka bahwasanya itu akan mendatangkan syafaat dan yang lainnya. Ya, itu persangkaan yang salah. Contohnya persangkaan bahwasanya kalau minta langsung kepada Allah tidak akan diterima, ya maka caranya dengan melewati wali-wali misalnya. Ini juga persangkaan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang maksiat terus dia merasa masuk surga, ini salah. Ini Allah Maha baik, kok kenapa masuk surga? Ya. Gimana masuk surga? Kenapa persangkaan ini melanggar syariat? Karena syariat mengatakan tukang maksiat masuk apa? Neraka. Sementara kau berprasangka baik, Allah Maha baik kok. Maksiat nggak apa-apa bagi Allah, nggak ada masalah saya masuk surga. Emang ada masalah kalau masuk surga? Allah kasih aturan, tukang maksiat masuk apa? Neraka. Dia husnudzon bahwasanya dia pasti masuk surga. Contoh persangka baik tapi tidak pada tempatnya. Kalau di dunia, contoh persangkaan baik tidak pada tempatnya, misalnya apa? Misalnya ada seorang pinjam uang sama orang, si A pinjam uang sama B. Kemudian dia tidak bayar-bayar, dia bilang, menurut saya dia akan ikhlaskan. Nah, ini contoh persangkaan baik yang tidak pada tempatnya. Saya pernah membaca sekilas bahwa Syekh Albani rahimahullah tidak membenarkan membawa jenazah menggunakan mobil ambulans dan diantar oleh pengantar menggunakan mobil. Saya nggak tahu, tetapi secara umum bahwasanya ketika dalam penyelenggaraan jenazah tidak boleh bermewah-mewahan. Tidak seperti agama-agama yang mungkin ketika ada acara kematian maka mobil yang mewah, ambulans yang canggih, kemudian diiring-iring seperti seorang yang hebat. Pokoknya itu bukan buat gagah-gagahan kalau sudah meninggal. Makanya dalam aturan Islam tidak boleh kuburan di semen, tidak boleh. Bahkan para fuqaha mengatakan kalau ada mayat, kemudian ada emas dalam jarinya belum diambil, boleh digali untuk diambil apa? Emasnya. Karena meninggal sudah selesai. Jangan kita mubadir buang emas. Emasnya diambil, manfaatkan buat ahli warisnya. Karena kematian untuk mengingatkan kita kepada hari akhirat. Demikian juga kuburan-kuburan yang tidak boleh dibuat seperti taman yang indah, ada air terjunnya, ada air mancurnya. Ini nggak perlu. Jadi kita ke kuburan buat ingat mati, bukan bagus kuburannya, saya mau dikubur di situ. Ya tidak ada pengaruhnya. Bagus atasnya saja, bawahnya nggak tahu. Jadi semua proses penyelenggaraan jenazah yang ada di situ kesombongan, keangkuhan,
Tidak boleh. Makanya ketika dilarang menulis-nulis di kuburan, di antara para ulama mengatakan kenapa? Karena di situ ada kadang-kadang ada sombong-sombongan. Telah ini haji gini gini, bin siapa, kadang-kadang jadi tempat kesombongan. Tulisan-tulisan tersebut, sehingga tidak perlu. Ya, mungkin saya nggak tahu, bisa jadi kalau menggunakan, kalau yang jauh, ya dalam rangka ambulans bukan gagah-gagahan, tapi untuk buka jalan, saya rasa tidak jadi masalah. Ya mungkin masuk Syekh Albani lain ya, saya nggak tahu. Sampai para ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh ketika kita bawa jenazah kemudian bawa rangkaian-rangkaian bunga, nggak perlu. Karena itu juga ada sebab gagah-gagahan. Oh dari dokter ini, dari pejabat ini, dari perusahaan ini. Terus kalau dia banyak rangkaian bunganya masuk surga? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak perlu. Bahkan sebagai ulama Syafi'i dalam kitab Fiqhul Manhaj ini adalah kebiasaan orang-orang kafir yang masuk dalam menyusup dalam kebiasaan kaum muslimin. Jadi intinya itu, ya, intinya kuburan itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk ingat apa? Kematian. Sudah cukup kita kemarin sebelumnya Malik Fahad meninggal, Raja Saudi, kemudian sederhana. Kemarin juga raja di Abu Dhabi atau di Imarat, ya Uni Emirat Arab juga meninggal, kuburannya sederhana. Ente nggak punya apa-apa, mau kuburannya mewah-mewah. Ya, yang kaya-kaya raja kuburan cuma pasir begitu.